Jadi kita sudah tunjukkan beberapa liputan tentang faktor keamanan sepanjang pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah, ada persoalan-persoalan keamanan. Tapi ada catatan juga angka golput pada Pilgub DKI Jakarta 2024 versi hitung cepat atau quick count disebut mencapai lebih dari 46% dan disebut yang tertinggi sepanjang sejarah. Apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa pesta demokrasi di Indonesia masih rentan dengan kekerasan? Kita akan mengulasnya malam hari ini sebagai evaluasi begitu dengan Komisioner KPU periode 2012 hingga 2022 Arief Budiman. Selamat malam Mas Arief Budiman. Malam Mas Indra. Baik, biasanya hari-hari gini sibuk-sibuknya nih KPU ya, terutama KPU daerah kalau pilkada. Kemudian ada analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam. Terima kasih Bang Ray. Dan kemudian bergabung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Mas Bima, selamat malam. Terima kasih atas waktunya untuk kami di live event malam hari ini. Baik, Mas Bima, kita bicara evaluasi sedikit secara keseluruhan. Anda menyebut bahwa perjalanan atau pelaksanaan pilkada serentak yang bisa kita sebut ini pertama kali tentu saja ya dalam sejarah Republik ini berjalan secara lancar. Bisa Anda jelaskan lebih jauh, Mas Bima, disebut juga dengan beberapa masalah-masalah teknis dan keamanan tadi yang sempat kita munculkan di awal tadi. Memang ada beberapa laporan dari daerah terkait dengan gangguan kebencanaan. Jadi TPS yang harus bergeser, yang harus diubah karena bencana alam, banjir, dan lain-lain. Ada juga laporan tentang bentrok fisik dari beberapa wilayah di Papua misalnya, ada juga di Aceh begitu ya. Dan ada juga laporan yang sifatnya gangguan logistik seperti surat suara yang rusak dan lain-lain gitu. Namun secara keseluruhan kita tidak melihat ada indikasi satu persoalan yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi hambatan atau catatan itu sifatnya parsial dan secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa kita sudah melewati tahapan pilkada serentak yang sangat rumit. Namun memang yang kami sampaikan tadi yang memerlukan evaluasi ke depan ya terkait dengan antisipasi atau mitigasi hal itu. Dan kemudian juga yang sangat menonjol adalah angka partisipasi pemilu yang berbeda dengan pilpres dan pileg kemarin. Jadi kemarin yang relatif lebih rendah itu tentu jadi catatan kita semua. Baik, ya Mas Arya mungkin, Mas Bima Arya mungkin bisa juga digarisbawahi juga, apakah laporan-laporan itu terkait hanya di hari pemilihan atau di hari pemungutan suara, ataukah sepanjang proses pilkada ini? Karena kan tahapan pilkada itu banyak tuh, termasuk saat kampanye, saat kemudian pencalonan dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat kan ada beberapa peristiwa yang juga masuk kategori pidana ya, bahkan di situ ada pembunuhan dan lain sebagainya. Tentu rangkaian catatan-catatan dan laporan tadi ini terjadi dalam masa sebelum pencoblosan, dalam masa kampanye. Kita membuka jalur aduan di Kementerian Dalam Negeri dan di situ tercatat nomor satu adalah masalah yang sifatnya pelanggaran ketertiban, kampanye di luar jadwal, perusahaan atribut dan lain-lain. Yang kedua adalah laporan terkait dengan Bawaslu yang dianggap tidak menindaklanjuti indikasi-indikasi pelanggaran. Dan yang ketiga ada juga laporan tentang netralitas ASN. Jadi cukup banyak laporan-laporan ini dan ini semua terjadi dalam rentang waktu kampanye yang tidak terlalu lama dan dengan keterbatasan kapasitas penyelenggara begitu ya. Jadi lagi-lagi ini menjadi evaluasi bagi kita semua tentang keserentakan pilkada dan juga tentang jarak waktu antara pileg, pilpres, dan pilkada serentak ini. Jadi semua ini saya rasa akan kita evaluasi bersama-sama dengan Komisi 2, bersama dengan teman-teman pemerhati kepemiluan untuk merumuskan satu sistem yang harusnya bisa lebih baik lagi. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Arief Budiman yang mungkin pernah mengurus persoalan-persoalan seperti ini ya. Tadi disebutkan memang ada beberapa catatan-catatan teknis keamanan juga ada persoalan, tetapi intinya saya mengutip dari Mas Bima Arya tadi, Pak Wamen, tidak ada yang signifikan dalam konteks TSM, terstruktur, sistematis, masif, itu tidak ada. Bahwa ada parsial-parsial, iya ada. Namanya juga daerah, seluruh daerah di tanah air, hampir seluruh daerah di tanah air. Catatan Anda seperti apa?
Iya, pertama harusnya KPU memberikan publikasi Ya. informasi kepada publik tentang catatan yang membutuhkan tindakan dalam waktu cepat. Misalnya ada pemungutan suara di beberapa tempat yang saya lihat pelaksanaannya agak molor misalnya, Ya. karena logistiknya terlambat tiba. Oke. Nah, kemudian ada pelaksanaan pemungutan suara yang agak rawan karena pada masa kampanye itu ada bentrokan sehingga berujung pada korban meninggal. Iya. Nah itu perlu dipublikasikan ya sehingga kita bisa. Ini KPU bisa nasional, antisipasi. KPU RI ya yang harus melakukan itu ya? Atau Sebetulnya masing-masing daerah? pilkada ini urusannya KPU daerah gitu ya. Oke. Tetapi kan semua kejadian di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota itu kan dilaporkan kepada KPU RI. Artinya akan lebih mudah kalau mereka mengkoordinasi laporan-laporan itu lalu disampaikan kepada publik karena banyak pihak membutuhkan informasi itu dengan segera. Oke. Misalnya partai politik, kemudian partai politik peserta yang Pendukung mengusung koalisi, pasangan ya. calon ya. Kemudian pemilih misalnya. Apabila akan di beberapa tempat saya lihat di media itu juga TPS-nya, lokasinya Betul. harus bergeser Iya. karena ada banjir segala macam. Iya. Nah kalau pemilih tidak tahu kan dia Akhirnya nggak datang. Akhirnya nggak datang gitu kan ya. Nah kejadian-kejadian itu yang perlu tindakan dalam waktu cepat dan singkat. Ya. Tetapi ada juga yang memerlukan waktu agak panjang. Misalnya ada sengketa yang dilaporkan kepada Bawaslu, yang Bawaslu memerlukan waktu kalau saya tidak salah ingat sekitar 5 hari untuk menganalisis, memeriksa sampai dengan mengambil keputusan. Oke. Totalnya kalau nggak salah 12 hari maksimal. Iya, ya, iya. itu. Nah itu yang waktunya agak panjang. Bagaimana Tapi nanti? soal sengketa ini kan tentu belum muncul ya? Sengketa hasil maksudnya? Belum. Sengketa hasil belum. Ya. Ini kan belum ditetapkan Ya, juga. betul. Tapi kejadian-kejadian, temuan-temuan di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran ya? Iya, itu harus dibuat strategi penyelesaiannya ya. Iya, iya. Ada yang harus cepat, ada yang bisa agak panjang. Terutama misalnya nih, kalau terjadi bencana alam yang tidak memungkinkan dilaksanakan pada hari itu, bahkan pada besok pun juga tidak bisa, itu harus diantisipasi betul. Artinya ini urgent harus dilakukan KPU ya? Mempublikasikan yang tadi seperti disampaikan oleh Iya, Mas Arief mestinya. Oke. Karena salah satu gini, hal penting yang harus dijaga di dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah Ya. menjaga kepercayaan publik. Nah, cara menjaga kepercayaan publik yang paling mudah adalah Anda harus transparan, Anda harus menginformasikan banyak hal, sehingga masyarakat pingin tahu apapun tentang pemilu, itu mudah. Oke, Nah, iya, gitu. iya. Tapi kalau Mengakses informasinya sangat mudah ya, Iya. Mas Arief. Oke, nanti kita lanjutkan. Benarkah tadi kan secara teknis sudah kita bahas, tapi benarkah pelaksanaan pilkada serentak berbagai daerah ini tidak ada yang signifikan mengalami persoalan, terutama terkait dengan TSM atau terstruktur sistematis masif secara pergerakannya atau mungkin politiknya, apakah mungkin cawe-cawenya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di live event Pilkada Serentak 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.